Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di musola yang kita muliakan ini. Salat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Perkenankan kami selaku panitia DKM Mushola Al-Jihad Muadz Ibnu Jabal menyampaikan kegiatan subuh pada pagi hari ini 9 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2023. Adapun tema kajian pada pagi hari ini tafsir surat Al-Asr. Untuk kajian nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nasrullah. Sebagai informasi, saat ini beliau aktif sebagai Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi dan juga sebagai trainer di ICRC hingga saat ini. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi penterjemah resmi Kementerian Agama Arab Saudi tahun 2008 sampai dengan 2010. Materi kajian disampaikan sampai dengan waktu syuruk dan insya Allah setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup, kami dari DKM hendak menyampaikan bahwa setelah kajian dimohon untuk para jamaah tetap ada di musola karena panitia telah menyediakan sarapan untuk para jamaah. Selain itu untuk para jamaah yang mungkin baru ikut, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir dan melengkapi nomor handphone untuk memudahkan informasi kajian berikutnya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ilman yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus DKM Mushola Al-Jihad Wisma Asri, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para ayahanda, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini saya pribadi sangat berbahagia ya bisa bersilaturahmi dan bersilatul fikri gitu. Jadi bersilaturahmi tentu saja kita saling menyapa, saling mengenal satu sama lain karena saya juga rutin juga di Masjid Al-Hijrah di Wisma Asri. Setiap Ahad ya, pekan ketiga itu ada Sirah Nabawiyah gitu di sana. Jadi ternyata dekat gitu, selalu lewat sini pasti. Nah, yang kedua ya tentu saja silatul fikri gitu ya. Kita saling berbagi, kita saling berdiskusi, menyambung ide-ide, pikiran-pikiran kita, pengetahuan kita. Tentu saja pengetahuan tentang agama, karena agama juga bagian penting dari kehidupan, dan itu agama kita, dinul Islam adalah agama yang sangat menyeluruh. Terima kasih atas undangan yang baik ini, atas kepercayaan dari DKM untuk bisa sedikit ya berbagi tentang surah Al-Asr gitu ya. Kalau kita boleh langsung masuk kepada tema kita pada pagi yang diberkahi ini, Ibu Bapak sekalian, kita langsung saja ke pengantar ya dari surah Al-Asr itu sendiri. Tentu saja surat ini diturunkan di Mekah. Artinya kalau kita bicara Mekah berarti biasa disebut dengan surat Makkiyah, ya, Makkiyah.
Dan ada juga secara umum klasifikasi atau pembagian surat ke Mekah dan Madaniyah itu didasarkan pada fase hijrah Nabi gitu. Jadi ketika sebelum hijrah dinamakan Makkiyah, setelah hijrah dinamakan Madaniyah. Walaupun turunnya nanti di Mekah. Nah, itu juga ada pembagian seperti itu. Jadi surat itu dinamakan Makkiyah, bisa jadi turunnya walaupun setelah hijrah ya, tapi di Mekah itu jadi Madaniyah gitu. Jadi Madaniyah walaupun turun di Mekah. Adapun surat Al-Asr ini memang benar-benar turun di Mekah, dan secara umum perbedaan yang mendasar antara surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang akidah, banyak berbicara tentang tauhid, banyak bicara tentang akhlak, tentang moralitas, tentang keimanan. Sementara surat-surat Madaniyah ketika Nabi selesai hijrah itu banyak bicara soal detail-detail ya, soal fikih, soal syariah segala macam. Karena ketika Mekah tentu saja di situ masa formasi Islam, masa di mana Nabi bergumul, ya, berjuang bagaimana menyatukan umat dulu dalam ketauhidan, mencari dukungan, ya, kalau politisi mencari dukungan gitu. Karena Nabi ya di satu sisi beliau adalah seorang pemimpin agama, di sisi lain adalah seorang politisi, seorang negarawan, seorang panglima perang, seorang kepala keluarga, seorang pedagang. Sosok Nabi itu sosok yang lengkap, sosok yang lengkap. Ada buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah itu. Yang mengarang itu Michael Hart, seorang sosiolog Amerika. Berdasarkan ranking ya. Menempatkan Muhammad SAW ranking pertama. Orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Walaupun dia seorang Nasrani, seorang Barat gitu, tetapi menempatkan Muhammad SAW ranking pertama. Baru setelahnya itu ada Nabi Isa, baru setelahnya ada ilmuwan-ilmuwan, Isaac Newton segala macam itu, pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa Nabi ditaruh di ranking pertama sama Michael Hart? Karena pengaruhnya gitu. Jadi seorang pemimpin itu dikatakan pemimpin kalau dia punya pengaruh. Dia bisa merubah tatanan hidup masyarakat. Agents of change gitu, bahasa anak Bekasi. Komandan Iksan. Agent of change, jadi agen perubahan gitu. Bisa merubah tatanan sosial masyarakat yang sebelumnya dikatakan jahiliyah, minadz-dzulumat ilan nur, ke dalam zaman cahaya gitu. Jadi orang musyrikin itu dinamakan jahiliyah kan letter luck-nya secara bahasa etimologisnya itu bodoh, kebodohan. Walaupun sebenarnya nggak bodoh gitu ya. Orang-orang musyrikin Mekah itu tidak bodoh. Mereka pintar ngeles gitu. Jadi maksudnya mereka beradab ya. Mereka punya peradaban tersendiri, terutama peradaban tradisi menghafal. Punya tradisi menghafal syair-syair Arab yang luar biasa, sehingga ketika itu di Ka'bah itu ada digantung-gantung syair-syair Arab. Jadi mereka sangat terobsesi dengan sastra. Dan itu dihafalkan turun menurun gitu. Dan mereka memang tidak bisa baca, Nabi pun tidak bisa baca, tetapi bisa menghafal. Hafalannya sangat kuat. Nah, itu keunggulan orang-orang Arab ketika itu. Dan budaya, tradisi meriwayatkan hafalan dari satu generasi ke generasi lainnya itu sangat benar-benar dijaga. Jadi sebenarnya mereka secara letter luck adalah orang-orang pintar, tetapi dinamakan bodoh, dinamakan jahiliyah karena belum tahu Islam. Menolak keislaman. Menolak Islamnya juga tidak sepenuhnya. Mereka mengakui bahwa Allah itu yang mengatur dunia. Allah itu yang menciptakan semuanya, mereka mengakui Rabbun. Mereka mengakui Allah sebagai satu-satunya sosok, satu-satunya zat yang mengatur bumi, yang mengatur langit, yang memberikan hujan gitu. Mereka mengakui itu gitu. Tetapi di sisi lain
mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada teman-teman Bapak Ibu sekalian tahu pembagian tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Rububiyah itu kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang mengatur semua tata kelola dunia. Nah, itu tauhid rububiyah. Sementara tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Nah, ini yang diingkari oleh orang kafir itu, gitu, orang musyrik itu. Jadi karena apa? Karena mereka juga menyembah Allah, juga menyembah yang lain. Nah, itu. Jadi semoga itu refleksi untuk kita, jangan sampai kita terjatuh pada hal yang sama seperti orang-orang musyrikin, gitu. Kita percaya bahwa Allah yang menciptakan kita percaya bahwa Allah yang mengatur semuanya, namun kita juga menyembah Allah, tetapi paralel dengan itu, bersamaan dengan itu, kita meminta maslahat dan manfaat dari zat-zat yang lain, ya, ke kuburan, gitu ya, ke jimat, gitu ya, ke benda apapun gitu. Kita sholat, ya, tapi kita juga mengharap kepada yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu runtuhlah tauhid kita, ya. Runtuhlah iman kita. Nah, itu sebenarnya zolim, kata Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang sangat besar itu adalah kesyirikan. Nah, ini yang membedakan, ya, antara musyrikin dan mukminin. Gitu. Hal yang sebenarnya simpel, tetapi kadang manusia juga tergelincir ke dalamnya. Gitu. Nah, ini semoga kita selalu senantiasa meningkatkan takwa dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat Al-Asr itu kita tahu semua Ibu Bapak sekalian adalah surat ke-103, terdiri dari dan hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat. Gampang, mudah dihafal, mudah diingat, paling populer, tetapi maknanya sangat dalam. Sampai-sampai Imam Syafi'i, imam kita semua, Imam Asy-Syafi'i, imam dari salah satu mazhab yang 4, ya, dan juga mayoritas di Indonesia, mengatakan bahwa laula ma anzalallahu hujjatan ila hadhihi surah lakafat. Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan ayat, ya, Al-Quran selain surat Al-Asr ini, maka sudah cukup sebenarnya untuk manusia, untuk dijadikan pedoman hidup. Ini analisa, ini pandangan Imam Syafi'i terhadap dahsyatnya surat Al-Asr tersebut. Kecil-kecil cabai rawit kalau kata orang-orang. Jadi orang jangan pandang orangnya kecil, gitu ya. Habibie itu sosok kecil, artinya ada yang bilang sosoknya kecil tapi otak semua isinya. Nah, Al-Asr itu begitu, ya. Suratnya pendek, mudah dihafal, tetapi kaya akan makna, gitu. Kaya akan visi ke depan. Nah, itu surat Al-Asr. Sampai jauh-jauh hari Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, bahwa kandungan dari surat Al-Asr itu sangat dalam, ya. Sangat dalam dan sangat luas, gitu, sebagai pedoman. Karena ia adalah bagaikan samudra, ya, yang semuanya ada di sana. Gitu. Jadi artinya, kalau Al-Quran itu tidak terdiri dari 114 surat dan hanya surat Al-Asr saja, maka sudah cukup. Yang kedua, kenapa begitu penting? Nah, ini paling tidak ada 4 hal dalam surat Al-Asr sebagai pembuka, walau nanti kemudian kita perdalam, ya, tentang makna-makna. Kita coba nanti tafsirnya secara tahlili, tafsir yang membedah kata demi kata. Tafsir tahlili istilahnya. Nah, tetapi sebagai pengantar, sebagai pembuka, bahwa surat Al-Asr itu mencakup 4 hal yang kemudian Imam Syafi'i mengatakan itu cukup menjadi hujah. Yang pertama adalah tauhid, gitu ya. Tauhid itu termasuk iman, ya, ilal ladzina amanu. Kemudian kerja keras, wa amilus sholihat. Kemudian iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, kebenaran, al-haq, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kesabaran itu terkait dengan konsistensi dalam berdakwah, konsistensi dalam beramal soleh, kemudian moralitas, akhlak itu juga bagian dari kesabaran. Artinya ada aspek keimanan
ada aspek kerja keras, implementasi dari iman tersebut, ada aspek saling mengkritisi satu sama lain, saling mengingatkan, tausiah, nasihat. Gitu. Tawasau itu tausiah, nasihat, saling mengingatkan, karena manusia adalah tempatnya lupa, mengingatkan dalam kebenaran. Kebenaran bisa berarti pengetahuan juga, namun juga kemudian mengingatkan soal kesabaran. Jadi saling mengingatkan kepada kebenaran itu juga tidak cukup. Jadi ayat yang sangat realistis, ayat yang sangat tahu kondisi kita semua bahwa manusia itu tempatnya lupa, artinya diberi nasihat kembali untuk kesabaran, untuk bersabar dalam melakukan kebaikan, karena melakukan kebaikan itu tidak hanya 1-2 kali, tetapi harus berkali-kali dan dilakukan secara konsisten. Nah, ini mengapa Imam Syafi'i itu sangat memberi pujian yang sangat agung ya terhadap surat Al-Asr. Kemudian ibu bapak sekalian, kita tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, ibu bapak misalkan yang belum tahu adalah pendiri ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri dari organisasi Muhammadiyah gitu. Jadi di awal-awal ya fase dakwahnya, beliau itu mengulang-ulang mengajarkan surat Al-Asr ini selama 8 bulan. Diulang-ulang terus selama 8 bulan. Jadi kajian kayak gini diulang-ulang selama 8 bulan. Kenapa? Karena nunggu sampai orang refleksi, sampai kita benar-benar mengamalkannya gitu. Jadi tidak beralih ke surat yang lain kecuali sudah mengamalkan. Nah, begitulah para sahabat dulu gitu kan. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ketika menghafal Al-Qur'an tidak beralih ke hafalan yang lain kecuali setelah hafalan yang sebelumnya itu sudah diamalkan. Nah, ini bedanya dengan sekarang, walaupun bagus ya. Kita cenderung ingin menghafal ayat sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Wah, usianya berapa? 5 SD sudah hafal 20 juz gitu. Tentu bagus ya, tentu bagus karena ya namanya anak-anak ketika sudah dibentuk, dididik, diedukasi dan punya semangat untuk menghafal Al-Qur'an itu sangat bagus. Tetapi yang lebih ideal adalah khususnya bagi yang sudah mumayyiz, bagi yang sudah balik adalah mengiringi hafalan itu dengan maknanya, dengan prakteknya, dengan mengamalkannya, baru pindah ke hafalan yang lain. Istilahnya namanya tadabbur. Tadabbur di situ gitu. Jadi kata-kata misalkan menghafal Al-Qur'an itu bukan sekedar menghafal secara kognitif. Jadi menghafal secara bagaimana ayat itu kita jaga, kita bisa melafazkannya tanpa membaca gitu. Ada yang mengartikan menghafal itu juga memahami artinya, memahami tafsirnya, juga mengamalkannya. Itu menghafal yang sebenarnya hafadzatul Qur'an gitu ya. Hamalatul Quran, pembawa Al-Quran. Jadi hamalatul Quran itu kalau di hadis itu orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak sekedar menghafal tapi juga menjadi guardian, ya, menjadi punggawa dari Al-Quran tersebut. Nah, itu namanya menghafal Al-Quran. Nah, begitulah seharusnya idealnya kita ketika menemukan suatu ayat gitu. Ketika kita jumpa satu ayat, kita berrefleksi, kita bermuhasabah, kita berhenti sejenak gitu, merenungi apa makna ayat itu. Nah, itulah bagian dari mudarosah ya. Mudarosah, kita saling belajar. Nabi bermudarosahnya belajar Al-Qur'an kayak gini sama malaikat Jibril gitu ya, Nabi. Kita sesama kita, dan itu insyaallah bagian negeri watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baru Kiai Dahlan mengajarkan atau mengajikan surat Al-Ma'un itu 3 bulan. Jadi surat Al-Asr ini kenapa lebih lama? Karena isinya adalah visi ke depan gitu. Visi ke depan, wal asri. Nanti kita mulai di ayatnya, visi ke depan, berkemajuan gitu. Memandang ke depan. Jadi isinya adalah pandangan, merubah paradigma, merubah pola pikir gitu. Al-Asr. Sementara Al-Ma'un itu lebih kepada bagaimana manusia itu dituntut untuk selalu bekerja gitu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Konsekuensi dari iman adalah kita perhatian sama hal-hal yang sifatnya sosial, itu Al-Ma'un. Jadi yukadzibu biddin, yang mendustakan agama gitu kan. Nah, orang-orang yang mencapakan anak yatim, yang sholatnya lalai itu mendustakan agama.
Jadi kita juga harus lain kali al-maun, kita juga harus hati-hati bahwa jangan-jangan kalau kita selalu memperhatikan ibadah kita hanya mahdoh saja, kita selalu memperhatikan ibadah kita itu, kita sholat tahajud berapa rakaat, kita seberapa sering puasa, tetapi kita tidak peduli dengan aspek sosial yang lain, maka kita bisa jadi jatuh ke dalam pendusta agama juga. Gitu. Kalau menurut surat Al-Ma'un. Jadi itu namanya muslim yang egois gitu ya. Egois, hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Sholat jamaah, Masya Allah, terus dijaga tepat waktu. Puasa yang sunnah, Masya Allah, terus dijaga Senin Kamis. Tahajud tidak pernah ketinggalan, tetapi ya, dengan tetangganya kurang baik, ya, dengan sesama muslim interaksinya kurang baik, ya, tidak punya perhatian terhadap aspek-aspek sosial. Nah, bisa jadi dan naudzubillah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jatuh ke dalam orang yang mendustakan agama. Itu Al-Maun. Nah, Al-Maun ini sama Ki Dahlan diajarkan 3 bulan, sementara Al-Asr 8 bulan. Artinya Al-Asr punya peran penting dan menjadi pijakan ke depan. Kalau Al-Asr ya sudah matang gitu, sudah bisa paham dengan baik dalam surat Al-Asr, maka lanjut ke surat Al-Maun. Dari situlah kemudian lahir misalkan membangun rumah sakit misalkan, itu terjemahan dari surat Al-Maun. Implementasi dari surat Al-Maun. Membangun sekolah itu juga implementasi dari surat Al-Maun. Memakmurkan masjid itu implementasi dari surat Al-Maun. Ini soal isi ya tadi, kerja nyata Al-Maun, sementara Al-Asr adalah peradaban. Nah, insya Allah kita masuk ke suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Nah, kita coba bedah ya satu-satu. Jadi ayat ini dimulai dengan waw, huruf waw. Jadi kalau ibu bapak sekalian, waw itu adalah kalau dalam nahwu bahasa Arab itu wawul qasam. Jadi waw yang punya arti, punya makna itu demi. Wawul qasam. Jadi di dalam bahasa Arab ahraful qasam atau adatul qasam itu ada 3. Huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Jadi kalau mau bilang demi Allah dalam bahasa Arab, itu bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Itu artinya sama, semuanya demi Allah. Kita bersumpah demi Allah dengan 3 huruf hijaiyah itu. Ba, waw, dan ta. Dan waw adalah salah satu di antaranya. Yang kedua, al-asr. Jadi ini dua kata ya. Waw artinya sebenarnya dan. Kalau sehari-hari artinya itu dan. Tetapi di sini maknanya adalah demi. Dan kata al-asru. Nah, al-asru itu secara bahasa bisa memeras, bisa menekan, bisa memerah. Kalau di bahasa Arab juz itu asir. Kalau pernah lihat nonton film ayat-ayat cinta itu, nah, si Fahrinya itu minta asir burtukol, asir manju. Jadi jus mangga, asir. Asara yu'siru, jadi memeras gitu ya. Kenapa memeras? Kemudian nanti secara istilah dikaitkan dengan masa, karena waktu itu menekan manusia gitu. Waktu itu kita ini sebagai makhluk itu selalu berpacu dengan waktu. Jadi waktu yang menekan kita. Mengapa bahasanya kalau ada kerjaan itu deadline? Dead itu kan mati gitu ya. Dead mati. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai batas itu kita mati gitu lah. Udah nggak ada bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kerjaan gitu ya. Deadline-nya seminggu lagi ya gitu ya. Deadline. Ini karena apa? Karena waktu itu selalu berpacu sampai kemudian kita nanti dicabut nyawanya dan kita sudah istirahat. Karena ladangnya makanya adalah dunia. Nah, itu betapa arti secara bahasa dan arti secara istilah itu saling melengkapi. Jadi secara bahasa itu menekan, memeras, memerah, memaksa manusia untuk terus bergerak. Secara istilah, nah al-asr itu banyak dikatakan sinonimnya atau padanannya itu
zaman, az-zaman bahasa Arab, yang bahasa Indonesia juga zaman. Al-waqt, yang bahasa Indonesia juga waktu. Al-umru, yang bahasa Indonesia juga umur. Nah, itu semuanya punya korelasi, punya garis besar, itu waktu, zaman, umur, masa. Di sisi lain, ternyata ya dalam bahasa Indonesia banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Ini salah satu pengaruh. Jadi zaman, waktu, umur, musyawarah, dewan, diwan, semuanya itu serapan dari bahasa Arab, dan karenanya itu warisan peradaban, gitu, warisan peradaban. Dan kita patut syukuri itu, gitu. Jadi ada pengaruh bahasa Arab dalam Indonesia, gitu. Hari-hari ya, Isnin, Selasa, Arbi'a, Rabu, Khamis, Jumat, semuanya Sabat, kecuali Ahad. Nah, Ahad ada yang kemudian bergeser ke Minggu. Nah, kita mencoba membiasakan dengan Ahad juga. Nah, cuma banyak pakar yang kemudian merojihkan itu memenangkan atau memilih pendapat bahwa makna al-asr itu, termasuk Buya Hamka, adalah masa. Karena masa itu rentangnya lebih luas. Gitu. Zaman dan waktu itu lebih sempit. Gitu. Jadi waktu itu lebih sempit dari masa. Sementara masa itu rentangnya sampai tidak menentu. Kalau waktu misalkan jam itu menunjukkan waktu, bukan menunjukkan masa misalkan. Artinya wal asri ini demi masa, sumpah. Ya. Siapa yang bersumpah? Yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bersumpah demi masa. Kalau kita manusia bersumpah dengan nama Allah, sementara Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi jangan kebalik, gitu. Maksudnya kita bersumpah dengan nama makhluk demi yang lain, gitu ya. Demi kamu, siapa demikian, gitu kan. Tapi kita bersumpah dengan nama Allah. Sementara Allah bersumpah dengan wal asri, wasyamsi, waduhaha, wadduha, itu semuanya sumpah. Nah, sumpah itu punya arti bahwa setelah sumpah itu artinya penting, gitu ya. Jadi kita bersumpah demi Allah, gitu ya. Biar mati anak orang, ada yang begitu. Dan itu sumpah guyonan orang itu. Artinya itu jangan begitu, gitu. Karena dengan sumpah berarti menunjukkan keseriusan, gitu. Keseriusan. Sama dalam hal ini Allah bersumpah tidak hanya dalam surat Al-Asr, tetapi surat-surat yang lain. Ketika Allah memulai sesuatu dengan sumpah, artinya setelah itu adalah hal penting yang tidak boleh dilewati. Gitu. Wal asr, wal fajri, walayalin ashr, semuanya kan kaya dengan sumpah itu. Nah, jadi wal asr itu, setelah wal asr nanti isinya maksudnya adalah al-muqsam alaih. Jadi al-asr itu jawabul qasam. Jadi ketika ada waw, demi, maka setelah kata demi itu adalah jawabul qasam. Artinya menjawab sumpah itu. Wal asr. Nah, kita lanjut. Innal insana lafi khusrin. Nah, inilah al-muqsam alaih, di mana Allah bersumpah atasnya. Jadi Allah bersumpah demi masa. Nah, artinya kan setelah bersumpah itu akan ada hal penting yang ingin disampaikan Al-Quran. Nah, setelah itu 4 hal itu yang menjadi penting. Gitu. Jadi Allah memulai dengan sumpah itu dan memulai dengan innal insana lafi khusr. Di sini penekanannya. Gitu. Inna itu taukid, bentuk kata taukid, afirmasi yang artinya sesungguhnya. Innal insana, al-insan, manusia, bergerak dari secara bahasa itu sering tempatnya lupa. Sumiyal insanu likathroti nisyanihi. Jadi manusia itu dinamakan manusia, insan, karena sering lupa. Jadi kalau bahasa Arab lupa itu nasya yansa, nasitu, saya lupa, nasitu. Nah, manusia itu dari kata nasya, lupa. Jadi memang sudah karakternya bahwa manusia itu lupa, tetapi karenanya kita diminta untuk selalu saling mengingatkan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi. Karenanya sebaik-sebaiknya orang yang lupa adalah memperbaiki diri, bertaubat,
sebaik-baiknya orang yang bermaksiat adalah orang yang bertaubat. Gitu. Jadi maksiat itu ya, ada dosa itu kan ada kabair, ya, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil yang kita tidak sulit luput darinya, yang dosa-dosa kecil itu. Dosa-dosa kecil kan kayak buang sampah sembarangan itu ya. Itu di tingkatan iman itu begitu. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, ada 70 tingkatan. Yang paling rendah itu menyingkirkan sampah di jalan, itu bagian dari keimanan kita gitu. Yang paling tinggi tentu saja menjaga tauhid kita kepada Allah. Artinya buang sampah kecil-kecil itu dosa kecil. Menerobos lampu merah itu dosa kecil gitu. Itu hal-hal seperti itu kita kadang luput gitu ya. Kita luput. Dosa besar sudah jelas ya. Zina, membunuh, segala macam yang insya Allah kita semua terhindar darinya. Naudzubillah. Tapi dosa-dosa kecil, nah itu kita sebagai manusia ya, kita punya karakter sebagai orang yang nasiyansa tadi, nasitu, insan. Nah, sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Jadi tidak ada seorang pendosa yang tidak bertaubat gitu. Yang tidak bertaubat. Dan sekecil sehina-hinanya manusia itu, maka kita harus percaya bahwa Allah itu penerima taubat kita. Cerita misalkan seorang PSK ya, seorang pelacur katakanlah yang memberi minum anjing gitu, bisa masuk surga gitu. Cerita Nabi itu menggambarkan bahwa bukan karena untuk menjadi PSK boleh-boleh saja, tidak, tetapi lebih kepada orang yang berdosa sekalipun, dosa besar, masih ada secercah harapan gitu. Jangan berputus asa. Ini untuk memotivasi. Kadang kita punya saudara merasa wah sudah tidak berguna, sudah tidak banyak dosa, banyak maksiat, terus akhirnya kalau kemudian dakwah kita dengan dakwah tidak dengan hikmah, dakwahnya dengan keras, orang itu bisa kabur dan bisa bunuh diri. Oke. Itu lebih mafsadat. Tetapi kalau dakwah kita merangkul gitu ya, bukan mengatakan itu tidak apa-apa, itu tetap sesuatu hal yang besar gitu ya, zina gitu katakanlah. Tetapi ya bertobat gitu. Setelah bertobat jangan mengulangi dan jangan putus harapan gitu. Jangan putus harapan bahwa Allah itu Maha Pemaaf, tapi juga jangan menggampangkan gitu. Artinya setelah bertobat itu perlu dijaga kawan kita, ya, saudara kita, dakwah kita, mad'u kita dalam komunitas yang baik seperti ini gitu. Sehingga semangatnya terus terjaga. Itu di sisi lain tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus gitu. Maksudnya dosa kecil kalau kita tidak bertobat ya akan jadi besar juga gitu. Sering-sering hal-hal yang menggunjing gitu ya, buang sampah sembarangan, apapun yang berbuat zolim kepada orang, tetapi kita tidak istighfar, tidak bertobat, itu lama-lama akan menumpuk dan akan menjadi dosa besar gitu. Nah, ya, artinya apapun kondisinya kita selalu dituntunkan untuk melakukan istighfar gitu. Makanya setiap sholat ya selalu ada istighfar, ada doa sayyidul istighfar, dan itu semua adalah bagian dari bagaimana kita meyakini bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari lupa. Dan di sini innal insan, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, ya, dalam kerugian. Di ayat ini lagi-lagi ada penekanan ada di 3 tempat gitu. Yang pertama adalah Allah bersumpah tadi. Yang kedua, kata inna ini artinya sesungguhnya gitu. Inna itu artinya sesungguhnya. Kemudian lafi, la itu juga lam takkid bahasanya, lam untuk penguat. Sebenarnya kalau tanpa inna dan tanpa kata lam itu misalkan wal asr al insanu fi khusrin, itu sudah cukup. Demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Tetapi ayat ini menambahkan kata inna, huruf inna, dan menambahkan huruf lam untuk menunjukkan bahwa ayat setelah itu penting. Jadi ini triple taukid, triple afirmasi gitu. Bukan hanya double tapi triple, hat-trick.
tiga kata yang menguatkan bahwa ayat setelahnya itu penting untuk disimak dan dicermati. Jadi ini mengeneralisir bahwa manusia itu dalam kerugian. Manusia itu dalam kerugian maksudnya manusia itu tidak berguna, tidak ada gunanya. Manusia itu tidak punya daya. Nah, tetapi ternyata tidak berhenti di sini, kecuali setelah itu, kecuali. Gitu. Jadi awalnya Al-Asr ini memulai dengan pernyataan bahwa semua manusia itu rugi, semua manusia itu kurang bisa memberikan faedah, tidak berguna, kecuali. Nah, sifat-sifat atau karakter-karakter setelah kata kecuali ini yang menjadi pedoman kita ke depan. Jadi setelah yang insya Allah kalau kita penuhi, kita tidak menjadi orang yang rugi. Jadi kalau kita penuhi karakter-karakter ini setelah illa tadi, amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, maka orang tersebut atau kita insya Allah keluar dari kerugian. Jadi keluar dari penamaan kerugian, kecuali orang-orangnya mengabaikan yang tadi itu, yang 4 ini. Illal ladzina amanu, tentu saja kecuali orang-orang yang beriman. Nah, apa itu iman? Iman itu kita secara bahasa itu atasdik, ya, bersaksi pembenaran, membenarkan, mempercayai, itu iman. Orang bilang, wah di sini nggak ada kata sholat di surat Al-Asr. Jadi orang yang cukup beriman, beramal soleh, saling menasehati dan tidak sholat maka juga tidak rugi. Itu salah ya, pemahaman yang salah. Karena sholat itu masuk ya secara intristik gitu, secara otomatis ke dalam fase iman gitu. Jadi orang yang nggak sholat, orang yang nggak beriman, jadi nggak perlu disebutin di sini gitu. Jadi kan itulah salah satu keunggulan Al-Quran gitu. Jawami'ul kalim. Jadi katanya padat tetapi penuh dengan banyak makna. Makanya kita diminta untuk sering mendalami, mengkaji dan butuh tafsir gitu. Jadi di sini ilal ladzina amanu wa amilus solihat, enggak ada ilal ladzina amanu wa aqamus shalah, enggak ada. Wa aqamus shalah wa atuz zakah juga enggak ada gitu. Itu satu. Jadi iman ini lebih luas, lebih general, tetapi hal-hal yang sifatnya teknis tadi, ibadah, ritual, sholat, ya, zakat, dan macam-macamnya itu masuk dari kata iman tadi. Karena iman secara bahasa, tasdik secara istilah adalah at-tasdik bil qalb. At-tasdik bil qalb. Jadi mempercayai dengan hati, kemudian al-lafdhu bil lisan. Melafazkan dengan lisan kita, kemudian al-amal bil jawarih. Mengamalkan dengan indera-indera atau fisik kita yang ada. Jadi setelah kita mempercayai, maka nggak cukup sebenarnya secara istilah. Perlu ada melafazkan secara lisan. Jadi syahadat itu, kenapa dinamakan syahadat kesaksian? Karena syahadat nggak cukup di dalam hati, perlu diikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu perlu diamalkan. Jadi orang yang, teman-teman yang misalkan mu'alaf ya, yang baru masuk Islam, ketika bersyahadat itu hanya awal. Hanya awal. Menguji dia sebagai orang yang muslim, multazim, muslim yang konsisten, yang istiqomah adalah setelah itu. Gitu. Walaupun dengan keislaman seseorang itu adalah sesuatu yang sudah bagus dan itu adalah awal, tetapi berharap dengan awal itu dia bisa memulai fase baru hidupnya dengan istiqomah, dengan sholat tadi, dengan sholat dan yang lain. Nah itu iman. Dan itu adalah salah satu hal yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi dan muridnya ketika yang terkenal dengan hadis Jibril. Yang ketika Nabi sedang duduk-duduk seperti ini dengan para sahabat, karena memang tentu saja para sahabat itu adalah salah satu ya muridnya Nabi. Mereka terbiasa mengkaji, bermajelis, bersilaturahmi, silatul fikri. Namun kemudian ada sosok ya kan di hadis yang terkenal yang panjang hadisnya itu. Ada sosok yang sosok putih gitu misalkan, sosok putih yang tidak tampak darinya bekas-bekas dari berpergian jauh. Kemudian datang kepada Nabi, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi dan
bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, informasikan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab, al-iman, sebagaimana rukun iman itu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi iman itu mengimani yang 6 kita yakini. Kemudian orang itu nanya lagi, akhbirni anil Islam. Dijawab lagi sama Nabi rukun Islam itu yang 5. Ditanya lagi, akhbirni anil ihsan. Dijawab lagi bahwa ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu bagaimana engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak bisa melakukan seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu ihsan. Jadi ihsan itu tingkatannya tingkat levelnya tinggi, makomnya. Kalau kita masih misalkan sholat ya, berdasarkan, mohon maaf, iming-iming atau puasa, surga dan neraka itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena itu adalah ganjaran. Tetapi kalau kita sudah di level ihsan, komandan ihsan ini. Kalau sudah di level ihsan, itu kita sholat bukan karena surganya, bukan nerakanya, tapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ihsan. Nah, kita selalu mencoba beribadah di level itu. Kalau masih di level tadi, level awam, kalau Al-Ghazali itu mengklasifikasikan ibadah itu 3 level. Awam, kemudian khawas dan khawasul khawas. Jadi awam itu seperti puasa. Nah, kita puasa itu seperti puasa anak kecil. Kalau puasanya penuh, dikasih hadiah gitu. Nah, itu level awam. Walaupun itu sah. Itu sah kalau kita puasa menahan lapar, haus, tidak berhubungan, insya Allah sah. Tinggal kemudian diterima apa enggak itu urusannya Allah. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah ibadah kami gitu. Karena belum tentu ibadah yang semua kita lakukan itu diterima oleh Allah gitu. Secara fikih kalau sudah selesai rukun-rukunnya kita penuhi sholatnya, misalkan sholat subuh, mulai dari kita baca rukun sholat ya, kita penuhi ya, takbir, Al-Fatihah, ya, kemudian ruku, sujud, semuanya lengkap, selesai. Secara beban, makanya bahasanya menggugurkan kewajiban, gitu istilahnya. Mukallaf menggugurkan kewajiban. Tapi bahwa apakah sholat kita akan diterima itu hal lain. Makanya kita selalu berdoa, kita jangan sombong dengan ibadah-ibadah kita, gitu. Kita selalu minta agar ibadah kita itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan level ibadah kita itu kita naikkan kualitasnya. Tidak hanya kuantitasnya, tidak hanya banyaknya, tetapi kualitasnya, sehingga diterima oleh Allah SWT. Termasuk puasa kita tadi. Kalau puasa kita dengan iming-iming, walaupun ada hadisnya misalkan, hadisnya sahih, misalkan, puasa Arafah. Gitu. Siapa yang puasa Arafah maka akan diampuni dosanya yang telah lampau. Ini kan iming-iming, ya. Ini kan memotivasi bagaimana seorang muslim itu biasa puasa Arafah. Tetapi kalau kita puasa Arafah hanya karena ingin dosa kita dihapus, nah itu sesuatu yang perlu kita harus tingkatkan. Kalau kita puasa Arafah, kita mengejar hanya ridha Allah, sebagaimana Allah itu ridha sama kita, nah itu insya Allah levelnya di atasnya, termasuk dalam ibadah. Ibadah sholat misalkan kita mengharap ridha Allah, karena kalau udah Allah murka, udah semuanya sudah tidak diridhoi, dan itu akan sulit hidup kita. Nah itu amanu. Nah ini udah suruk nih Pak Sutarno baru sampai sini. Ini tafsir ini ya. Insya Allah di kesempatan yang lain, tetapi pada intinya adalah iman itu salah satu pondasi. Kemudian beramal soleh. Nah, amal soleh ini juga bentuknya umum. Nah ini iman dan amal soleh itu berkaitan dengan pribadi kita. Kita memperbaiki pribadi kita. Ini terakhir ini. Di bagian yang kedua, watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Nah, itu aspek sosialnya. Jadi kita tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tapi juga memperbaiki yang lain. Itu namanya soleh dan muslih. Jadi soleh itu orang yang baik, muslih itu orang yang juga membawa kebaikan bagi yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Gitu ya. Kalau kita masih pada level memperbaiki diri sendiri, maka kita masih pada level fase yang hijau itu. Masih ada sedikit kemungkinan dalam kerugian berarti. Kalau masih kita
egois memikirkan diri kita sendiri gitu dalam berislam, dalam beribadah. Tetapi kalau kita masuk pada bagian yang kedua yang warnanya toska itu, yang warnanya biru muda, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, kita saling menasihati. Saling menasihati itu ya tidak selalu artinya verbal ngasih tahu, ngasih informasi, tetapi juga saling memberikan teladan. Nah, itu dalam kebenaran al-haq. Ada yang bilang al-haq itu Al-Qur'an. Wa tawasau bis-sabr, dan konsisten bersabar, tidak hanya sekali tetapi dilakukan secara konsisten. Kata Nabi, khairul amali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baiknya amal itu adalah yang paling dawam, yang paling konsisten walaupun itu kecil. Ini bagaimana kita lagi-lagi kualitas, bicara kualitas bukan kuantitas. Kalau kualitasnya sudah baik, baru kuantitasnya diperbanyak. Tetapi misalkan sholat malam, misalkan kita belum bisa 11 rakaat atau lebih, maka kita mulai ya 3. 3 ini sudah teruji, kita bisa penuhi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita naiki levelnya, sholatnya. Sholatnya bisa 6, bisa 7, yang ganjil-ganjil. Tetapi kalau 3 aja, kalau langsung sholat langsung banyak, gitu ya. Sholat malam ini, sholat malam langsung 33 gitu. Besoknya nggak sholat lagi selama seminggu, habis itu sholat lagi sholat malam. Lupa. Ini bukan dawam, ini bukan dawam. Jadi namanya dawam itu sober adalah istiqomah, dan semoga kita bisa dianugerahi keistiqomahan, kita bisa dianugerahi kedawaman dalam melakukan amal-amal soleh. Kira-kira begitu sebagai penutup. Ini masih belum dalam, tapi paling tidak sudah menggambarkan isi dari surat Al-Asr, bahwa surat Al-Asr itu punya aspek individual dan punya aspek sosial. Dan disitulah sesungguhnya Islam itu disyariatkan menjadi rahmatan lil alamin. Kira-kira begitu, walhamdulillah. Sekian, kalau misalkan ada tanya jawab silahkan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena sudah syuruk misalkan. Silakan Bapak Ibu. Oh gitu, masih bisa lanjut. Kecepatan ya? Ya, kita balik ya. Masih ada berarti, alhamdulillah. Nah tadi, kalau kita masih ada waktu, alhamdulillah sekitar tadi 10 menit. Tadi kalau kita sudah bicara tentang iman, maka ada amilus sholihat, beramal. Beramal itu ada zikir, ada fikir. Amal-amal yang soleh gitu, yang bermanfaat dan sesuai. Nah, kalau ditanya kenapa tadi sholat nggak ada, nah sholat itu bisa masuk amal soleh. Kalau ditanya zakat nggak ada, zakat itu bisa masuk amal soleh. Tetapi amal soleh lagi-lagi tidak hanya sholat, tidak hanya zakat ya. Kita memikirkan ya, umat, kita mengelola sekolah, kita mengelola rumah sakit misalnya, kita peduli dalam gerakan-gerakan sosial, kebencanaan, kemanusiaan, itu juga bagian dari amal soleh. Nah begitulah Islam. Sesungguhnya Islam itu memang ada pembagian antara ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Tetapi semuanya itu bisa bernilai ibadah dalam Islam. Kalau kita bisa memulainya dengan bismillah. Ya kan? Kullu amalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Jadi setiap amalan apapun itu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka amalannya akan terputus, hilang pahala ibadahnya. Mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya adalah kalau kita memulai semua amalan yang baik-baik, semua pekerjaan, walaupun itu bukan ibadah mahdoh, walaupun itu bukan ibadah yang sudah dituntunkan dalam Al-Quran, dalam hadis, seperti misalkan bekerja, ya, pendekar Sutarno misalkan, pendekar Tapasukci melatih, itu kan nggak ada di Quran dan hadis gitu. Tetapi ketika ingin melatih, gitu, memulainya dengan basmalah, maka itu juga bisa punya nilai ibadah. Gitu. Nah itulah kelengkapan Islam gitu ya. Jadi Islam itu komprehensif. Tetapi bedanya bahwa yang bernilai ibadah itu yang mahdoh tadi itu harus bersumber dari benar-benar sempit ya. Jadi kaidahnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi dalam ibadah itu
ibadah mahdhah adalah haram gitu. Kecuali ada dalil ya. Kecuali ada dalil yang menyuruhnya, ada dalil yang menerangkan. Jadi sholat kita 5 waktu, sholat subuh semuanya itu pada asalnya kita tidak boleh sholat, haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk sholat. Nah itu. Jadi semua ibadah itu memang mahdhah ya, yang mahdhah. Yang benar mahdhah itu diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu. Benar-benar disebut gitu. Zakat, nah itu ada bagian mahdhahnya karena takarannya nisabnya itu sudah ada. Kemudian puasa itu sudah ada. Nah itu harus ada dalilnya gitu ya. Yang sifatnya ibadah. Jumlah rakaat sholat subuh misalkan. Kita berlogika bahwa sholat subuh kok rakaatnya cuma 2, kita mau nambah lah 4 gitu, 6 biar banyak gitu. Nah, nggak bisa. Karena apa? Ya di mana dalilnya sholat subuh itu 4 gitu ya. Di mana dalilnya sholat subuh itu 6 gitu. Jadi logika kita kan mau banyak-banyakan, semakin banyak semakin baik gitu. Tetapi namanya ibadah mahdhah itu tidak begitu. Dia menunggu ada perintah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada perintah ya cukup di situ. Tidak bisa mengada-ngada, tidak bisa berinovasi, tidak bisa berinisiatif untuk nambah-nambah. Nah itu yang juga dinamakan bid'ah ya. Yang bid'ah itu ya begitu gitu. Menambah-nambah dalam agama, berinovasi. Adapun yang lain selain ibadah mahdhah, nah kita bisa berinovasi seluas-luasnya selama itu punya kemaslahatan dan selama itu tidak melanggar pagu, tidak melanggar syariat ya. Di Al-Quran dan hadis tidak ada misalkan perintah mention gitu yang menyebutkan untuk membangun rumah sakit, enggak ada. Membangun SD, SMP, SMA ya. Cara saklek letterlek enggak ada. Nah, kenapa itu bisa ada? Ya karena inovasi tadi, inovasi yang berdasarkan atas maslahat. Spiritnya ada, tetapi hal-hal seperti itu perlu kita perbanyak dengan inovasi, dengan inisiatif yang baik. Gitu. Jadi kita jangan berhenti di situ, beradu gagasan, memperbanyak ide untuk hal-hal yang sifatnya muamalah. Jadi di luar tadi ibadah mahdhah ada ibadah ghairu mahdhah. Karena kedua ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah itu saling melengkapi, gitu, saling melengkapi. Kita tidak bisa, karena yang ghairu mahdhah itu adalah manifestasi atau implementasi pengamalan dari yang mahdhah itu. Ketika mahdhah misalkan kita sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, kita minta petunjuk bagaimana ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, ditunjukkan jalan yang lurus itu kemudian pada prakteknya harus berkumpul juga misalkan dengan orang-orang soleh, dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Maun tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tidak memperhatikan orang-orang miskin. Nah, ini kemudian muncullah Jumat berkah gitu ya, Jumat berkah atau lembaga zakat yang punya perhatian terhadap orang-orang yang fakir miskin kayak gitu. Nah, itu bagian dari amal soleh gitu, amal soleh. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi tawasau itu jelas menasihati, makanya tausiah itu dari tawasau. Nasihat, tausiah, nasihah. Kemudian al-haq itu kebenaran, ada yang mengatakan itu Al-Qur'an. Jadi saling menasihati, mendiskusikan tentang isi dari Al-Qur'an, tentang isi dari sumber agama ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada yang bilang al-haq itu dinul Islam. Tetapi secara umum al-haq itu adalah kebaikan, al-haq itu adalah kebenaran yang kita dimana diminta untuk saling mengingatkan gitu. Karena tadi kembali ke innal insana, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan mengingatkan itu tidak cukup ya, tidak cukup kecuali dengan kesabaran. Kesabaran maksudnya konsisten, kemudian dawam tadi dilakukan secara terus-menerus, dan sabar itu paling tidak di dalam agama itu ada 3 hal. Sabar dalam ketaatan, maksudnya kita beribadah itu butuh kesabaran gitu. Butuh kesabaran karena sulit, itu penuh perjuangan ya, penuh perjuangan. Kita sholat 5 waktu itu penuh perjuangan. Mungkin kita yang sudah terbiasa alhamdulillah, tapi yang belum terbiasa itu berat. Makanya yang pertama kan kata orang ya sholatnya dilengkapin lah, jangan bolong-bolong. Karena apa? Karena sholat lengkap pun
buat sebagian orang itu berat masih. Gitu. Kita alhamdulillah ya, semoga kita diberi keistiqomahan. Tetapi buat sebagian orang, walaupun muslimnya dari lahir, gitu ya, muslimnya bukan mu'alaf, gitu, muslim biologis, muslim dari bapaknya, gitu ya. Sholat ya, bahasanya ya masih bolong-bolong sampai gede, gitu ya. Itu karena kesabarannya belum teruji, gitu ya. Kesabarannya kurang kokoh. Gitu. Ya, alhamdulillah kalau kita bisa sampai pada tahap sholat 5 waktu aja, belum yang sunnah-sunnah. Gitu. Nah itu makanya sabar dalam ketaatan. Kalau sholat 5 waktunya udah oke, gitu ya, sudah kokoh, sudah nggak ada yang ditinggalkan, nah, kita tingkatkan lagi dengan sunnah, dengan rawatib, gitu, dengan rawatib. Sholat rawatib ada 10 misalkan. Itu oke dengan puasa yang jangankan puasa Senin Kamis ya, puasa Ramadannya aja dulu bolong-bolong nggak gitu. Jadi ada kaidah bahwa kita tidak bisa memperhatikan hal-hal yang sunnah-sunnah kalau yang wajib-wajib belum terpenuhi gitu. Jadi kita apa yang sunnah itu mendahulukan yang sunnah, misalkan puasa Senin Kamis gitu. Tapi puasa Ramadan nggak puasa ya sama aja gitu. Sholat wah tahajud gitu. Sholat subuhnya lewat. Sholat tahajud karena sholat tahajudnya itu sambil nunggu bola gitu. Sambil nunggu bola selesai jam 4.15 ngantuk lewat gitu. Iya gitu. Nah, itu perlu diperhatikan gitu ya. Kesabaran dalam ketaatan itu butuh sabar. Menjauhi maksiat juga kesabaran gitu. Bagaimana kita tidak berbuat maksiat, bagaimana kita menahan diri untuk tidak zina gitu kan, itu bukan hal yang mudah gitu. Kalau misalkan orang ada kesempatan segala macam tapi kemudian tidak melakukan, nah itu pahalanya besar sekali gitu. Nabi Yusuf itu kisahnya gitu. Ada kesempatan, ada peluang tetapi tidak melakukan, menolak bahkan. Nah, itu ganjarannya sangat agung daripada ibadah ketaatan. Itu ada kaidah juga begitu. Jadi kekuatan kita, menahan kita, ketahanan kita terhadap maksiat itu lebih besar daripada ketaatan kita kepada hal-hal yang sifatnya ibadah gitu. Jadi kalau kita misalnya punya peluang ya terhadap zina misalkan seperti kisah Nabi Yusuf ya. Wah, ada perempuan yang udah kita digoda nih, nggak ada siapa-siapa lagi, cuma berdua. Perempuan yang mau bukan kita misalnya cowok ya. Tetapi kita bisa menahan diri, menahan izzah kita, menahan marwah kita, nah itu insya Allah lebih besar daripada kita sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu godaannya itu ya, bangun tidur, tapi ini ya, nafsu gitu. Nah itu seperti Nabi Yusuf. Nah ini menjauhi maksiat, ya. Sabar dalam maksiat. Ini sama-sama bagian dari sabar. Kemudian sabar menerima musibah. Nah musibah juga karena musibah itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi kadang musibah itu terjadi. Nah ini bagaimana kita memaknai musibah. Jadi musibah satu sisi adalah fase di mana kita diuji. Karena kata Nabi juga asyadul bala al-anbiya tumal amsal fal amsal. Jadi sekeras-kerasnya ujian, sekeras-kerasnya cobaan itu para nabi, kemudian setelahnya. Maksudnya orang soleh, para ulama dan orang-orang soleh. Itu ujiannya lebih berat gitu. Artinya ketika ujian itu lebih berat, maka ketika kita bisa melampauinya, kita sabar, level kita bisa naik. Nah ini tentang musibah. Dan musibah itu bisa kita artikan macam-macam dan bukan berarti kita ada maksiat gitu ya. Bukan berarti seperti itu. Bisa berarti itu sebagai pelajaran gitu. Dan itu suatu yang perlu kita benahi. Misalkan musibah terjadi dulu di Palu, kemudian di Aceh gitu ya, tsunami gitu ya, gitu. Kemudian ada perkataan bahwa ada musibah itu di Palu, di Aceh karena banyaknya maksiat di situ. Gitu. Secara yakin mengatakan seperti itu, karena bukan mungkin karena. Nah itu pertama itu kita tidak bisa memastikan seperti itu. Kita tidak bisa memastikan seperti itu. Yang kedua, tidak ada nilai simpati dan empati terhadap orang yang terdampak oleh musibah. Dia kena musibah 2 kali. Yang pertama musibah tsunami atau musibah gempa. Yang kedua musibah dilabeli orang sebagai orang yang pelaku maksiat walaupun dia soleh gitu misalkan. Itu kena musibah 2 kali dan bebannya berat gitu ya, secara psikis ya. Sudah kena
gempa, sudah kena tsunami, tetapi dilabeli lagi sebagai orang yang punya, orang-orang situ secara umum dilabeli sebagai orang-orang yang berbuat maksiat. Tetapi di sisi lain itu adalah tempat untuk bermuhasabah memang, bermuhasabah. Jika memang ada praktek maksiat, ya bermuhasabah. Karena tidak melulu maksiat itu ganjarannya dilakukan diganjar oleh Allah secara langsung, tetapi bisa ditunda di hari akhir gitu. Ini bagaimana kita beretika ya secara muslim, karena di situ ada kemaslahatan, ada metodologi dakwah juga gitu. Kita tidak bisa serta-merta melabeli orang yang misalnya misalkan harta bendanya hilang terus, misalkan kita dengar hari ini mobilnya hilang, habis itu dompetnya hilang, wah itu orangnya nggak diberkahi, itu kita nggak bisa seperti itu gitu. Ini bagian bagaimana kita menjudge seseorang itu tidak dengan kepastian gitu. Boleh itu sebagai wahana atau ladang untuk bermuhasabah kalau selalu ditimpa kesusahan. Sementara di sisi lain ada juga orang yang ahli ibadah, tidak pernah berbuat maksiat, tetapi juga tidak didatangkan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Apakah kita kemudian juga melabeli mereka dengan orang yang tidak diridai Allah? Gitu. Itu juga kurang tepat. Tetapi sebagai untuk diri sendiri, untuk konsumsi diri sendiri itu bagus untuk bermuhasabah. Bermuhasabah juga macam-macam. Ada level ilahiyah, ada level teknis ya. Misalkan banjir ya. Katakanlah itu musibah, katakanlah itu azab, tapi ada juga karena kelalaian kita tidak bisa mengelola lingkungan dengan baik misalkan. Tata kelola drainase, ada semacam kita lalai, bukan perkara maksiat atau tidak maksiat, tetapi lalai dalam mengelola, dalam berpikir gitu. Nah, itu juga ada alasan teknis seperti itu. Nah, itu juga bagian dari musibah. Nah, ini sabar ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, sabar dalam menerima musibah, bahwasanya musibah itu tentu saja kita berduka, tentu saja kita bersedih, musibah ditinggalkan orang tercinta, musibah terkena bencana alam, musibah kehilangan sesuatu, tetapi ketika kita sabar, nah itu juga bagian dari tawasau bisober. Kira-kira begitu kalau kita boleh, ya, silakan. Jadi kalau kita lihat orang yang tidak syariah atau bid'ah itu, kita tidak menasihati, kita berdosa, atau kita rugi di situ, Baik, terima kasih. Tawasau itu kan menasihati. Jadi kalau Ya. kita melihat orang bid'ah atau kita lihat orang tidak syariah, itu apakah kita jadi rugi itu, apakah kita berdosa, ataukah jumlah pahala yang kita punya berkurang? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, ada dua hal. Arti kata tawasau kembali lagi, yang kedua adalah arti kata bid'ah, yang ketiga adalah nanti soal dakwah. Jadi tawasau itu memang ya, secara bahasa saling mengingatkan, ya, saling menasihati. Tetapi sebagaimana diungkapkan tadi bahwa menasihati ini, mengingatkan ini tidak hanya dengan kata-kata verbal gitu ya, tetapi juga dengan misalkan tingkah laku kita, dengan perilaku kita, dengan akhlak kita. Itu bab pertama. Bab yang kedua soal misalkan bid'ah itu. Bid'ah misalkan kalau sudah clear yang dilakukan adalah bid'ah seperti menambah sholat subuh menjadi 3 rakaat, nah itu bisa kita berardu argumen. Bisa diingatkan sholat subuh jangan 3 rakaat. Gitu. Tetapi ada persoalan bahwa yang mana bid'ah atau bukan itu ikhtilaf ulama. Misalkan merayakan Maulid Nabi, gitu. Merayakan Maulid Nabi. Ada yang bilang kalau merayakan Maulid Nabi itu bid'ah karena ya itu tidak simple, tidak dilakukan pada zaman Nabi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kan yang namanya bid'ah itu kalau itu bagian dari ibadah mahdoh. Sementara Maulid Nabi bukan ibadah mahdoh, artinya masuk dalam bab muamalah gitu. Karenanya Maulid Nabi tidak bid'ah asal di dalamnya diisi dengan hal-hal yang baik-baik, mengingat Nabi, kemudian bercerita, membagi kisah tentang sejarah Nabi, ada misalkan tausiah juga. Nah, yang memang bid'ah di dalam Maulid Nabi biasanya ini Barzanji itu yang
yang keyakinan bahwa ketika ruh Nabi lewat kemudian berdiri. Nah ini yang biasanya dalam Maulid Nabi itu. Nah itu yang perlu diingatkan. Tapi forumnya juga perlu yang forum khusus. Nah ini perdebatan. Yang kedua soal dakwah. Dakwah itu kan salah satunya bil hikmah wal mau'idah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi yang pertama-tama itu adalah dengan hikmah, dan mau'idah hasanah. Jadi hikmah itu lebih dari sekedar ilmu gitu. Jadi hikmah itu ilmu dengan akhlak gitu, lebih tinggi dari ilmu. Jadi kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi barang siapa yang sudah diberi hikmah dalam hatinya, maka ia sudah diberikan sesuatu yang banyak. Jadi dalam berhikmah ini, dalam mengingatkan seseorang jika memang bid'ahnya itu sudah benar-benar kategori bid'ah yang nyata, perlu diingatkan. Kalau tidak diingatkan, maka kalau kita sudah mengingatkan, sudah selesai tugas kita. Insya Allah tidak merugi. Ya. Tetapi merubah dia itu hal yang lain, ya kan? Gitu. Merubah dia itu hal yang lain. Gitu. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betapa semangatnya Nabi mengajak pamannya Abu Thalib dalam Islam, untuk masuk Islam. Betapa baiknya Abu Thalib paman Nabi itu yang musyrik, untuk menjaga Nabi, untuk melindungi Nabi, untuk melindungi Nabi dari teman-temannya yang sama-sama Quraisy itu Abu Thalib itu. Kan Abu Lahab, Abu Jahal itu semuanya teman-temannya Abu Thalib paman Nabi. Tapi Abu Thalib pun karena gengsinya tidak percaya sama Nabi dan akhirnya mati dalam kekufuran. Nah ini Nabi betapa sayangnya ia kepada Abu Thalib dan betapa sedihnya ia ketika Abu Thalib meninggal dalam kekufuran. Maka turunlah ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi engkau itu sesungguhnya tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang cintai. Sesungguhnya Allah lah pemberi hidayah. Jadi tugas kita adalah mubalik insyaallah. Jadi kalau sudah tablik, kalau sudah menyampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keadaban tentang hal-hal yang misalnya kita anggap itu bersimpangan dengan syariat, bersimpangan dengan Islam yang sebenarnya, kita sudah sampaikan itu, maka insya Allah kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Tetapi kalau kita biarkan, nah dakwahnya itu juga butuh strategi gitu. Kita tidak bisa serta-merta memerankan misalkan mau amar ma'ruf nahi mungkar misalkan, tetapi kita bergerak bagaikan pemerintah, polisi, tidak bisa. Ada kemaksiatan, judi, kemudian kita lakukan itu dengan sweeping kita berantas, kita ambil semuanya, kita larang orang-orang itu dengan kekerasan. Nah itu bukan dakwah nanti, bukan orang itu malah cenderung ke kebaikan, malah makin menjauh gitu. Karenanya kalau mau yang seperti itu kita harus koordinasi dengan misalkan pemerintah setempat, dengan pamong, dengan RT, dengan RW, dengan polisi kayak gitu. Nah itu bagian dari hikmah. Kalau kita main sendiri, bisa jadi hikmah itu hilang dari dakwah kita dan kita tidak mendapatkan kemaslahatan. Kira-kira begitu, Ibu Bapak sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah sholat. Ya. Contohnya saya terlambat 1 rakaat. Ya. Beneran yang jamaah lagi bareng sama terlambat. Kedua, setelah imam salam, saya tuh bermakmum kembali. Tapi gitu. Itu memang tidak dibolehkan atau bagaimana? Penjelasannya. Bermakmum kembali gitunya. Saya bermakmum lagi dengan rekan yang. Ya, betul. Ya. Penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya itu kan dalam sholat jamaah soal bagaimana makmum ya berinteraksi dengan imam itu. Yang penting adalah kita mendapat jamaah yang sebelumnya gitu. Kita mendapat jamaah yang sebelumnya. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadi kita namanya imam itu dijadikan imam karena diikuti. Artinya ketika kita masbuk misalkan ya kan, imam sudah selesai kan, kita masih sholat dan kadang sendiri gitu kan. Karena pahala jamaahnya juga masih nyantol di jamaah sebelumnya, tidak perlu berjamaah dengan yang lain. Karena apa? Namanya sholat jamaah itu mau dapat 1 rakaat atau 4 rakaat adalah tetap dikatakan
sholat berjamaah gitu. Artinya tidak perlu bergabung lagi dengan jamaah yang lain, dan itu nanti bisa membuat ya, jamaah baru. Memang ada yang praktek seperti itu, tetapi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, dan itu punya kecenderungan taklif gitu ya, membebankan sesuatu hal yang sebenarnya mudah gitu ya. Jadi kalau kita, makanya ada hadis yang lain, termasuk di hadis yang lain ya, misalkan apa, kalau misalkan ketinggalan, maka lengkapilah dengan yang ada saja, tidak perlu berlari gitu kan, tidak perlu berlari. Baru kalau misalkan kita sampai satu masjid atau musola, jamaahnya sudah selesai, nah kita bisa menunggu jamaah yang lain. Karena kalau jamaah masih ada, walaupun tinggal tahiyat aja, ikutin aja itu. Nah itu insya Allah sudah di ujung tahiyat gitu ya, itu pun nggak dapat rokaat kan. Jadi imam misalkan sholat subuh lagi rokaat terakhir, kita baru datang, kita langsung Allahu Akbar, langsung tahiyat. Nah itu sudah dapat pahala jamaah gitu. Walaupun habis itu kita melengkapi dengan 2 rakaat ya. Karena kan udah selesai ruku gitu ya. Gitu. Jadi sholat kayak gitu, insya Allah kalau kita sudah dapat, makanya ajarannya adalah kalau ketika ketinggalan jamaah, kata Nabi ya, idza fatakum fal hudu gitu. Jadi kita diminta untuk tenang, huduan gitu. Jadi tenang berangkat ke masjid, tidak perlu lari-lari, takut ketinggalan imam gitu, takut ketinggalan jamaah. Karena jamaah itu ya mungkin kalau mau jamaah bersama imam itu punya pahala tersendiri. Selama kalau misalkan itu bisa dilakukan selama 40 hari, nah insya Allah terbebas dari nifak, terbebas dari kemunafikan. Karena insya Allah orang yang munafik tidak bisa melakukan seperti itu gitu. Jadi sholat 40 hari takbirnya selalu bersamaan dengan takbirnya imam. Nah, itu terbebas dari nifak. Tetapi kalau kita dalam konteks kadang-kadang kita lupa, kita ketiduran segala macam, dan tetap ingin punya semangat jamaah ke masjid, asal bedanya udah bukan tutup aja masjidnya gitu kan. Nah itu masih bisa dilakukan karena insya Allah masih ada jamaah-jamaah yang lain, dan kemudian kita sholat jamaah. Jadi kira-kira begitu. Mas Pak, ya sama-sama. Gitu, insya Allah. Ya itu. Oh tetap baik ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung kajian kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, pengingat untuk diri saya pribadi dan juga insya Allah untuk Ibu Bapak semua. Dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bernilai ibadah dan kita bisa mengamalkannya. Allahumma alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa barik lana fima alamtana innaka antal alimul hakim. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.